1 Februari 2021 saya mendapatkan tugas untuk mengajar di SD Negeri Gumelar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Hari itu adalah hari pertama masuk saya sebagai seorang CPNS. Menjadi seorang guru baru di sekolah itu, hal yang saya lakukan adalah mengamati kondisi di sekitar sekolah. Saya mengamati bagaimana lingkungan sekolah yang ada di situ, bagaimana karakter anak yang ada di sekolah itu, bagaimana keadaan masyarakat yang ada di sekitar itu, dan beberapa fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Saya menemukan sesuatu yang menggugah hati saya. Sekolah SD Negeri Gumelar ini memiliki satu buah fasilitas gedung perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu buku-bukunya tidak tertata, kemudian banyak tumpukan kardus di dalam gedung itu, dan gedung ini memiliki banyak debu. Perpustakaan SD Gumelar ini belum terawat karena tidak ada yang jaga. Sebetulnya perpustakaan ini memiliki banyak sekali buku, banyak sekali koleksi, akan tetapi belum dioptimalkan secara maksimal. Melihat kondisi perpustakaan yang seperti itu dengan aset yang begitu banyak, menjadikan hati saya tergugah untuk mengoptimalkan bagaimana buku-buku dan fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswa yang ada di sekolah ini. 1 tahun pertama itu saya menjadi seorang CPNS, dan di situ saya dibekali untuk mengikuti pendidikan Latsar yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada saat proses pendidikan Latsar itu saya dibimbing bagaimana untuk membentuk sebuah gerakan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, berbekal dari hasil observasi saya selama saya mengamati kondisi lingkungan sekolah, kemudian saya melihat ada aset yang sangat berharga di sekolah itu, saya berinovasi menciptakan sebuah kegiatan literasi di SD ini. Waktu itu masih pandemi, sehingga pembelajaran secara tatap muka belum terlaksana secara maksimal. Kemudian langkah yang pertama saya lakukan adalah saya membentuk sebuah gerakan perpustakaan keluarga. Saat pandemi COVID, keluarga ini menjadi pusat belajar untuk anak-anak. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan kepada wali murid, ternyata anak-anak itu memiliki buku yang tidak tertata begitu di rumahnya. Mereka memiliki beberapa jenis buku yang belum terkelola dengan baik. Kemudian saya menciptakan sebuah inovasi bagaimana kalau setiap rumah itu memiliki sebuah perpustakaan sederhana yang diberi nama perpustakaan keluarga. Kemudian dari situ anak-anak mulai mengumpulkan bukunya untuk ditata di rak perpustakaan keluarga sederhana milik mereka, dan anak-anak bisa saling bertukar buku. Nah, ternyata kegiatan perpustakaan keluarga yang saya inovasikan ketika pendidikan Latsar itu memberikan dampak positif. Orang tua memberikan komentar yang positif bahwa mereka anak-anaknya menjadi rajin untuk membaca di rumah, kemudian saling belajar bersama dengan teman-temannya, saling bertukar buku dengan teman-temannya, dan juga mereka menjadi punya kegemaran untuk membaca. Ketika pandemi sudah berakhir, budaya positif itu kemudian saya diseminasikan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri Gumelar di dalam komunitas belajar. Kami membentuk sebuah kegiatan budaya positif yang harapannya kegiatan ini akan menjadi program unggulan di SD Negeri Gumelar. Kegiatan budaya positif untuk meningkatkan literasi yang sesuai dengan visi sekolah kami beri nama dengan GULALI, yaitu Giat Utama Literasi Lahirkan Inovasi. Program literasi ini kemudian saya diskusikan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk meminta umpan balik dan masukan terkait dengan program literasi yang akan kita laksanakan. Setelah program GULALI ini disusun, kemudian kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu Wali Murid di SD Negeri Gumelar dalam kegiatan rapat pleno. Kita sampaikan bahwa program GULALI ini akan menjadi program unggulan untuk meningkatkan kegiatan literasi di SD Negeri Gumelar. Wali murid SD Negeri Gumelar sangat mendukung terkait dengan program GULALI ini. Bahkan mereka ingin menyumbangkan buku-buku yang mereka miliki di rumah untuk memperkaya bacaan siswa-siswa yang ada di SD Negeri Gumelar. Program GULALI ini kita laksanakan setiap hari.
Di hari Senin kita beri nama Senin Senja Ceria. Itu merupakan sebuah kegiatan literasi baca tulis. Senja Ceria ini merupakan akronim dari semangat Senin untuk membuka jendela anak yang cerdas, berempati, berinovasi, dan menginspirasi. Di situ kita ajak anak-anak untuk bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka menafsirkan, bagaimana mereka menggunakan teks tertulis, baik untuk mencari informasi, untuk mengekspresikan ide, maupun untuk menganalisis gagasan, kemudian bagaimana mereka menyampaikan ide dan pemikirannya secara tertulis dengan jelas dan efektif. Kegiatan literasi baca tulis di Senin Senja Ceria ini biasanya kita laksanakan di ruang kelas masing-masing, baik itu terintegrasi melalui proses pembelajaran atau melalui kegiatan 15 menit di awal proses pembelajaran. Biasanya saya memanfaatkan spinner wheel untuk mereka memilih kegiatan literasi seperti apa yang mereka inginkan, baik itu membaca, kemudian bermain, kemudian bercerita, kemudian menonton, dan juga berbicara. Untuk program Gulali di hari Selasa kita beri nama Selasa Bisa Litnum, yaitu budaya hari Selasa untuk membahas literasi numerasi. Bagaimana kita sebagai guru bisa melibatkan kemampuan memahami dan menggunakan angka anak-anak, bagaimana mereka belajar simbol matematika, bagaimana mereka melakukan perhitungan, bagaimana mereka memecahkan masalah. Kemudian untuk hari Rabu kita beri nama dengan relasi, yaitu Rabu Edukasi Literasi Sains dan Al-Quran. Di situ kita bangun kemampuan anak-anak untuk bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran melalui hafalan tahfidz, dan juga tidak hanya hafal tetapi juga paham artinya. Gitu. Selain itu kita juga kenalkan konsep-konsep dasar sains, bagaimana anak-anak bisa menerapkan pengetahuan ilmiahnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana sains dan teknologi itu bisa membentuk lingkungan alam. Kemudian untuk hari Kamis kita beri nama program Kamis Lidi atau Kamis Literasi Digital. Di situ bagaimana kita mengajak anak-anak untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Kemudian kita ajarkan bagaimana mereka mencari informasi di internet, kemudian menilai keaslian sumber informasinya, kemudian bagaimana tata cara mereka berkomunikasi melalui media digital, dan bagaimana mereka menciptakan konten digital dengan bijak, dengan cerdas, dan tentunya dengan patuh hukum. Nah, untuk program Gulali di hari Jumat kita beri nama Jumat Juara. Kata juara ini merupakan sebuah akronim dari jadikan kebiasaan, ulangi setiap pekan untuk belajar finansial, raih kemandirian. Nah, di situ kita kenalkan kepada anak-anak bagaimana anak-anak bisa cinta, bangga, paham terhadap rupiah. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara mereka menabung, kita ajarkan bagaimana cara mengelola uang dengan bijak, dan kita beri motivasi finansial. Nah, terakhir untuk program Gulali yang kita terapkan setiap hari Sabtu, kita beri nama Sabtu Bersatu, yaitu bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menghargai keberagaman budaya, bagaimana mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta bagaimana mereka berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Setelah program Gulali ini diimplementasikan setiap 2 minggu sekali, kita refleksikan hal baik apa yang sudah kita lakukan, kemudian hal apa yang perlu kita tingkatkan, dan hal apa yang perlu kita perbaiki. Harapannya kegiatan program Gulali ini bisa terus meningkat dan terus lebih baik untuk kedepannya. Hasil yang kami dapatkan dengan terlaksananya program Gulali ini, SD Negeri Gumelar memperoleh beberapa kejuaraan di bidang literasi seperti juara 1 lomba mendongeng, kemudian juara lomba menulis cerpen, ada juga kejuaraan menulis puisi. Dengan mengintegrasikan program Gulali ini ke dalam proses pembelajaran, ini proses pembelajaran di sekolah kami jauh lebih joyful learning, jauh lebih menyenangkan. Bagi saya, mengajarkan literasi itu tidak hanya mengajarkan baca tulis, tetapi enlightenment, enrichment, dan empowerment. Demikianlah praktik baik ke program Gulali yang saya inovasikan di SD Negeri Gumelar. Semoga program Gulali ini bisa menginspirasi para penggiat literasi yang ada di Kabupaten Banjarnegara khususnya, dan bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah yang lain. Saya Diva Nur Anissa, guru di SD Negeri Gumelar, seorang penggiat dan pencinta literasi.